Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan bajak laut Akagami yang sedang berada di suatu pulau. Di pulau itu ada markas suatu organisasi yang menjadi bagian dari aliansi mereka. Organisasi ini ahli dalam mencari informasi dan mempunyai koneksi dalam jaringan dunia bawah, sehingga mereka menjadi tim intelijen untuk bajak laut Akagami. Jadi, aliansi Shanks bukan hanya para bajak laut saja, melainkan ada pula organisasi-organisasi tertentu. Sang pemimpin organisasi itu mulai berbicara sambil minum dengan Shanks. Dia bilang para anak buahnya sudah berhasil mengumpulkan semua informasi tentang orang yang Shanks cari. Orang yang dimaksud ternyata adalah si pria dengan bekas luka bakar. Sudah jelas alasan mengapa Shanks mencari pria tersebut, karena si rambut merah itu sudah serius untuk berburu One Piece. Pria dengan bekas luka bakar memegang rod poneglyph terakhir, sehingga Shanks ingin merebutnya. Pemimpin dari organisasi intel bajak laut Akagami di sana pun berkata pria tersebut sangat misterius, tapi ada beberapa informasi yang mungkin bisa menjadi petunjuk yang penting. Dia lalu menyerahkan beberapa lembar kertas berisi detail informasinya untuk Shanks. Lembar kertas itu berisi berbagai hal penting mengenai si pria dengan bekas luka bakar, mulai dari nama, bentuk fisik, kekuatan, kapal, sifat, dan juga lokasi serta jalur laut yang sering dia lewati. Shanks pun langsung menyerahkan lembar kertas itu kepada Ben Beckman, karena Ben Beckman adalah pengatur strategi dalam bajak laut Akagami. Hanya dalam beberapa menit saja, Ben Beckman bilang sudah paham harus berbuat apa. Dia bisa membaca semua lembar kertas informasi itu dengan sangat cepat dan juga langsung memahami situasi yang ada. Ben Beckman pun bilang dia akan mengurus pria dengan bekas luka bakar, sehingga Shanks fokus saja pada misi yang lainnya. Shanks pun tersenyum dan berkata, seperti biasa, Ben Beckman sangat bisa diandalkan. Ben Beckman memang digadang-gadang memiliki kekuatan yang hampir setara dengan Shanks, yang mana itu berarti kekuatannya sudah di level Yonko. Jadi terkadang dia suka menjalankan misi sendiri jika Shanks memang sedang sibuk dengan masalah lain. Sangat menarik bagaimana Ben Beckman mengatasi pria dengan bekas luka bakar. Apakah dia akan menggunakan otaknya saja untuk bernegosiasi atau malah dia akan langsung bertarung melawan pria dengan bekas luka bakar itu. Kemudian pemimpin dari organisasi intel milik bajak laut Akagami pun menyampaikan informasi yang lain, yang mana itu adalah dia sudah berhasil menemukan keberadaan dari orang lain yang juga sedang dicari oleh Shanks. Orang lain yang dia maksud adalah anggota ras mata tiga yang kekuatannya sudah bangkit. Seperti yang kita tahu, jika kekuatan ras mata tiga telah bangkit, maka dia bisa membaca tulisan kuno rod poneglyph. Ras mata tiga yang dibahas di sini bukanlah Puding, karena Puding saat ini sudah ditangkap oleh bajak laut Kurohige. Ras mata tiga yang akan Shanks rekrut adalah orang yang berbeda. Shanks sudah tahu tentang sosok ini sejak lama, sehingga sudah lama juga Shanks mencarinya dan ingin membuat orang itu bergabung dengan kelompok bajak laut Akagami. Bisa dilihat di sini bahwa rencana Shanks dalam berburu One Piece benar-benar matang. Setelah itu, cerita berpindah ke tempat lain. Pulau Hachinosu yang merupakan markas bajak laut Kurohige akhirnya kembali disorot. Di sana Kurohige sedang berbicara dengan para komandan Titan. Dia tahu ke depannya nanti akan ada banyak pertempuran besar yang akan segera terjadi, baik itu melawan Yonko lain maupun melawan pihak pemerintah dunia dan angkatan laut. Untuk memastikan dominasi, Kurohige berniat segera mencari kekuatan buah iblis ketiga sebelum pertempuran-pertempuran tersebut dimulai. Van Ogre pun bertanya, setelah gagal mendapatkan Mero-Mero Nomi dan Ope-Ope Nomi kemarin, sekarang buah iblis apa yang Kurohige incar untuk dijadikan kekuatan ketiganya? Kurohige pun menjawab, belum ada yang pasti, karena cukup banyak buah iblis kuat dan menarik di luar sana. Salah satu yang menarik perhatian Kurohige adalah buah iblis legendaris Elbaf yang dikonsumsi oleh Loki. Dia tahu soal ini karena dulu Loki pernah menimbulkan banyak kekacauan di wilayah dunia baru, sehingga kekuatan Loki terekspos dan dibicarakan oleh orang-orang. Saat Loki disinggung, Van Ogre pun mengingat berita 6 tahun lalu di mana sang pangeran Elbaf itu dikalahkan oleh sang si rambut merah, dan Shanks mulai diakui sebagai Yonko. Kurohige berkata, menurut rumor yang dia dengar, Loki sebenarnya masih hidup dan berada di Elbaf. Memang Kurohige tidak mengatakan apa nama dari buah iblis yang Loki konsumsi, tapi dia bilang bahwa kekuatan dari buah iblis tersebut sangat kuat dan mampu menciptakan kehancuran besar. Berhubung buah iblis Loki disinggung oleh Kurohige, maka artinya Loki menjadi salah satu incarannya dalam mencari kekuatan ketiga. Meski begitu, hal ini tentu masih menjadi bahan pertimbangan, karena Kurohige memiliki
memiliki opsi-opsi lain juga. Seperti yang kita tahu, Kurohige bukan tipe orang yang akan sembarangan bergerak. Dia akan menyusun rencana matang terlebih dahulu sebelum pergi beraksi. Setelah itu, cerita berpindah ke Mary Joyce, memperlihatkan ruang otoritas para Gorosei. Galing yang sedang dalam misi ke tempat Dragon menggunakan kemampuan telepatinya untuk berbicara dengan para Gorosei lain, bahwa merupakan langkah yang bagus dengan memberi izin Shamrock untuk mobilitas sebagian kesatria suci di Elbaf. Galing yakin Shamrock akan membawa hasil yang maksimal, karena sejak dulu Shamrock memang memiliki reputasi bagus dalam penyelesaian semua misi. Gorosei lain pun setuju dengan Galing. Mereka berharap Shamrock akan berhasil memaksa Elbaf untuk menjadi sekutu pemerintah dunia apapun caranya, karena pemerintah dunia membutuhkan kekuatan para prajurit raksasa dalam perang besar yang akan segera datang. Kemudian Galing bilang, sementara sebagian kesatria suci membantu Shamrock di Elbaf, sebagian lainnya telah menemani Galing untuk membantunya dalam melakukan sesuatu. Galing pun terlihat sedang memegang beberapa poster buronan dari orang-orang kuat. Sepertinya orang-orang dalam poster buronan itu juga baru saja dibahas oleh para Gorosei lain, sehingga posternya sempat dibawa oleh Galing. Galing mengangkat poster itu dan berkata, akhirnya sebentar lagi dia bisa memberi pelajaran kepada orang ini. Ternyata poster buronan tersebut adalah milik Dragon. Namun tulisan berapa jumlah bounty-nya masih tertutup dengan kertas lain. Alasan mengapa Galing membawa sebagian kesatria suci bersamanya agar mereka bisa mengatasi para komandan revolusi, supaya Galing bisa fokus 1 lawan 1 melawan Dragon dalam pertempuran. Sama seperti Dragon yang mewaspadai Galing, Galing juga sangat mewaspadai Dragon. Mereka sama-sama saling paham bahwa harus fokus dan semaksimal mungkin dalam pertarungan mereka nanti. Mereka tidak menganggap remeh satu sama lain, karena keduanya sudah saling paham bahwa lawannya itu bukan orang sembarangan, sehingga tidak boleh lengah sedikit pun. Kemudian ada panel epik yang sangat menarik. Ditampilkan 4 panel yang memperlihatkan Galing, Shamrock, Dragon, dan Luffy di tempat mereka masing-masing. Keempat orang ini akan segera memainkan peran besar dalam saga terakhir ini. Uniknya, mereka adalah ayah dan anak. Galing sebagai ayah Shamrock akan segera bertarung melawan Dragon yang merupakan ayah Luffy. Sementara itu, Shamrock dan Luffy juga berpotensi bentrok sebentar lagi karena mereka berdua sedang sama-sama berada di Elbaf. Ini akan menjadi konflik keluarga Monkey melawan keluarga Figarle. Setelah itu berpindah ke Pulau Elbaf, diperlihatkan dunia bawah Elbaf, di mana 2 kesatria suci sedang berada di tempat Loki yang sedang ditahan. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Loki menolak tawaran para kesatria suci untuk merekrutnya, sehingga si kesatria suci wanita bernama Gunko marah dan langsung menyerang Loki secara bertubi-tubi. Setelah serangan bertubi-tubi itu pun, Loki pingsan, dan sampai saat ini pun dia masih pingsan. Kesatria suci yang bernama Figarland Shamrock meminta Gunko untuk menghubungi para Gorosei, karena dia akan segera mengubah rencana. Tujuan utama mereka di Elbaf adalah membuat negeri para raksasa itu berada di bawah kendali pemerintah dunia. Awalnya rencana pertama mereka dimulai dengan merekrut Loki masuk ke dalam kesatria suci terlebih dahulu. Namun karena Loki menolak, maka Shamrock pun berniat memakai rencana yang berbeda seperti yang dibahas sebelumnya. Selagi mereka saling berbicara, tiba-tiba semakin banyak hewan buas berukuran raksasa muncul di tempat mereka. Memang dalam chapter lalu terlihat Gunko telah mengalahkan cukup banyak hewan buas yang mencoba menolong Loki. Tapi sebenarnya hewan buas di dunia bawah yang menjadi teman sang pangeran itu ada lebih banyak lagi dan terus berdatangan. Shamrock pun bilang kepada Gunko untuk fokus berkomunikasi saja dengan para Gorosei, biar dia sendiri yang menangani hewan-hewan buas itu. Shamrock berkata dia bisa saja menundukkan semua hewan buas tersebut dengan Hoshoku Haki, namun dia memilih untuk tidak melakukannya karena nanti akan terlalu mudah. Shamrock ingin merasakan sensasi berburu karena sudah lama dia tidak melakukan perburuan. Jadi terungkap bahwa hobi dari Shamrock adalah berburu. Entah itu berburu manusia, berburu hewan buas, atau bahkan berburu makhluk lain. Dia pun mencabut pedangnya dan menebas semua hewan-hewan itu satu persatu. Dalam aksinya ini, kita bisa melihat kehebatan Shamrock dalam teknik berpedang dan kecepatan tinggi, sehingga semua hewan buas yang datang itu langsung kalah dengan sangat mudah. Kemudian, para manusia yang merupakan anak buah Loki di sana pun mulai bermunculan. Bila kita ingat kembali, mereka adalah orang-orang yang sama yang juga datang ketika Luffy berada di tempat Loki beberapa chapter yang lalu. Mereka terkejut melihat Loki kini sedang pingsan, dan para hewan buas juga ikut bertumbangan. Mereka pun ingin melarikan diri, tapi tatapan Shamrock memberi mereka tekanan besar sehingga sulit untuk bergerak. Shamrock lalu bertanya, siapa orang-orang itu? Dengan penuh ketakutan, mereka menjawab bahwa mereka adalah para manusia yang terjebak di sana dan menjadi anak buah Loki. Shamrock lalu berkata, apakah di antara mereka ada yang bisa memberi informasi tentang Loki? Shamrock mempertanyakan ini karena jika dia mendapatkan informasi berharga, mungkin saja dia bisa membuat Loki
berubah pikiran dan bergabung dengan mereka. Setelah dia bertanya kepada para anak buah Loki, mereka pun menjawab bahwa tidak banyak yang mereka ketahui tentang sang pangeran itu. Tiba-tiba, salah satu di antara mereka pun teringat akan sesuatu. Dia bilang, Loki punya seorang teman bernama Mosa. Loki dan Mosa mungkin belum pernah bertemu secara langsung, tapi Mosa sering menemaninya berbicara melalui denden mushi. Mosa membantu Loki dalam mengatasi kesepian akibat ditahan bertahun-tahun di sana, sehingga Loki mungkin menganggap Mosa sebagai orang yang sangat berharga. Shamrock pun mulai berpikir, jika mereka bisa menemukan Mosa dan mengancam Loki, mungkin Loki mau berubah pikiran. Saat Shamrock dan para anak buah Loki berbicara tentang Mosa, Loki masih pingsan, sehingga dia tidak bisa mendengar. Jadi setelah ini, nyawa Mosa sepertinya akan segera terancam, karena Shamrock pasti akan menculiknya. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1138. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.